wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osiana Prima FPD. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Pasaman. Saya adalah CGP angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Nah, pada kali ini saya akan melakukan praobservasi untuk supervisi akademik yang akan saya laksanakan di kelasnya Ibu Wita, yaitu mata pelajaran geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Nah, Bu Wita, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu Wita bahwasanya saya akan melakukan supervisi di kelasnya Ibu Wita. Nah, dalam supervisi akademik pada kali ini ada 3 tahapan Bu Wita yang akan kita lakukan. Yang pertama itu ada tahapan praobservasi, yang kedua ada proses observasinya, kemudian yang ketiga ada pasca observasi. Nah, Bu, saya harapannya di siang hari ini kita akan dapat berdiskusi dan juga bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Wita. Semoga tidak ada hambatan dan halangan ketika kita akan melakukan supervisi akademik nantinya, ya Bu ya. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa nih harapan Bu Wita di siang hari ini? Ya, saya senang sekali ya Bu tentunya. Di pertemuan kali ini kita bisa bekerja sama, kemudian terkait dengan bekerja sama, kemudian saya juga senang di supervisi karena bisa untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin sekali berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, baik Bu Wita, terkait tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi. Nah, sebelum saya melanjutkan ke yang lain, kalau boleh saya tahu apa nih materi yang akan Bu Wita sampaikan? Kami akan belajar tentang materi penelitian geografi. Terkait dari penelitian geografi ini, Bu, tentu ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, kira-kira apa saja itu tujuan pembelajaran Bu Wita? Nanti siswa yang akan saya berikan kegiatan yaitu melalui adanya pengangkatan masalah tentang penelitian geografi. Yang nantinya mereka akan mengangkat masalah yang pertama, kemudian memaparkan tentang proses masalah yang akan diangkat, kemudian melakukan pengamatan. Kemudian pengamatan ini siswa saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian geografi berdasarkan masalah-masalah yang ada. Oke Bu Wita, baik, luar biasa sekali ya Bu. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini, area apa yang akan dikembangkan? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya di awal. Di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami tentang penelitian geografi, kemudian masalah-masalah yang ada di fenomena geosfer. Nanti mereka juga akan mencatat informasi mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua, dalam tujuan ini pengamatan nanti mereka lakukan secara bersama atau kelompok berdasarkan kemampuan yang mereka capai. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di diskusi itu. Oke, Bu Wita. Jadi ada kerjasama yang baik ya Bu Wita ya di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang akan Ibu kembangkan itu yang pertama meningkatkan kemampuan literasi mereka untuk melaksanakan penelitian geografi. Kemudian yang kedua, supaya anak bisa berkolaborasi ya Bu Wita ya, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya.
Nah, luar biasa sekali Bu. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Rita, apa-apa aja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nanti? Seperti yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran saya di modul ajar, saya membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan kompetensi siswa dan budaya positifnya seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam modul ajarnya. Selain modul ajar ini, Bu, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu mereka mendapatkan LKPD-nya. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu pembelajaran diferensiasi. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi, karena saya sudah menyiapkan poin-poinnya yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Kemudian bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti di tahap pelajaran. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu lagi, apa nih strategi yang akan digunakan pada RPP atau modul ajar ya Bu? Oke, alhamdulillah ya Bu Rita. Nah Bu Rita, kalau boleh saya tahu, apa nih strategi yang akan Ibu gunakan pada RPP kali ini yang akan Ibu gunakan pada supervisi nanti? Kita akan belajar tentang penelitian geografi. Jadi strateginya saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditorial, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda Bu. Misalnya kalau secara hasil mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambar atau kartu-kartu. Setelah itu kelompok auditori ini saya memberi video pembelajaran, jadi mereka mengamati pembelajaran mengenai pendidikan geografi ini, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan satu praktik langsung sebagaimana dilakukan di dalam penelitian. Baik Bu Rita, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar yang berbeda ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Rita, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran dari Ibu. Nah, setelah saya mendengar persiapan dan strategi yang akan Ibu Rita lakukan, jadi kira-kira kapan nih proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, mungkin hari Sabtu saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Dari rencana pembelajaran yang sudah dibuat, depan saya akan melakukan supervisi ke kelas Ibu. Saya akan melihat apa-apa saja yang terjadi. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan adakan lagi percakapan ya Ibu pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik kami. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajarannya yang akan saya tawarkan untuk pembelajaran di hari Sabtu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di observasi besok ya Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas belajar mengajar pada
kalian angkat yang ada di fenomena geosfer. Maka dari itu nanti itu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya berdasarkan masalah yang akan kalian angkat sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kemudian nantinya kalian memberikan alur penelitian tersebut. Setelah itu melaporkan apa hasil dari penelitian yang akan kalian lakukan. Sebelumnya Ibu ya memberikan persepsi dulu di mana kalian mengulang kembali pembelajaran yang lampau yang nantinya setelah itu baru kita memasuki pembelajaran tentang penelitian geografi. Baiklah Anda, tadi sudah tampil ya teman-teman ke depan untuk melakukan pemaparan tentang hasil dari penelitian geografinya, yaitu mengangkat masalah berdasarkan kemampuan yang kalian bisa. Kemudian sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, penelitian geografi itu manfaatnya merupakan ya yang bisa kalian lakukan yaitu mengangkat masalah dari fenomena yang ada di geosfer, kemudian kalian jadikan sebagai ya judul yang akan kalian angkat permasalahannya tersebut, yang nantinya kalian mengikuti langkah-langkah di dalam penelitian geografi tersebut yang nantinya bisa menjadi sebuah hasil atau laporan yang nantinya bisa kalian pelajari sebagai pemaparan dari materi-materi yang ada di penelitian geografi. Maka dari itu, ya penelitian geografi ini sangat berfungsi sekali sebagai pemecahan masalah di dalam masalah-masalah yang ada di dalam penelitian geografi. Masalahnya tersebut kita angkat dari fenomena-fenomena yang ada di dalam geosfer, baik itu dari objek material geografi kan sudah tahu, yaitu objek material geografi ada apa saja, ada atmosfer, apalagi biosfer, apalagi biosfer, kemudian antroposfer. Nah itu adalah nanti fenomena yang akan kalian angkat sebagai judul dari masalah penelitian geografi. Sebelumnya ada yang bertanya tentang kesimpulannya tadi? Ada yang bertanya tentang materi ini? Bertanya? Bertanya tentang pemaparan yang sudah kita jelaskan dari kesimpulan tadi. Yang lain? Iya. Silakan. Ya, manfaatnya sangat banyak sekali ya Anda. Dari kalian tidak tahu permasalahannya seperti apa, nanti kalian melihat ya apa namanya sumber bacaan, kemudian kalian menyaksikan pembelajaran yang ada di berbagai media, baik itu media cetak, media elektronik dan sebagainya. Nah, yang nantinya kalian setelah mempelajari penelitian geografi ini apa saja yang dapat kalian lakukan refleksinya ke depan kalian. Silakan. Terima kasih pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini saya jadi paham tentang penelitian geografi. Jadi saya ini paham dalam penelitian geografi ini bagaimana memecahkan masalah fenomena geosfer, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan pembelajaran hari ini juga sangat menyenangkan karena kami diberi
geografi hari ini, ya. Maka besoknya yang di kesempatan minggu depan kita akan mempelajari materinya tentang peta, pemetaan, sip dan penyukaan jauh. Maka dari itu Ibu minta kalian ya membuat konsep materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wita, Ibu Fitri Helmuhan selaku pengajar praktik. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik Ibu ya. Baik Bu Wita, kali ini kita bertemu di percakapan pasca observasi. Kira-kira tujuan percakapan kita kali ini apa, Bu? Oh ya, Bu. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi. Ya. Jadi yang percakapan kita kali ini itu adalah yang ingin saya tahu itu adalah hasil, kemudian bagaimana tujuan untuk kedepannya. Baik Bu Wita. Bagaimana perasaan Bu Wita setelah melakukan observasi di dalam kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Oh baik, perasaan saya kemarin itu sangat senang, tapi saya belum terbiasa melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas. Jadi ada perasaan gugup atau tegang, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan Baik Bu Wita, apa yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Bu Wita lakukan? Di sini yang pembelajaran yang sudah saya lakukan yaitu pengembangan literasi dan kegiatan kolaborasi dengan siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat RPP atau modul yang berdiferensiasi dan berintegrasi dengan KSD. Sementara itu saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil dengan gaya belajar siswanya masing-masing. Apakah ada perbaikan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Wita lakukan? Perbaikannya yaitu kemarin kendalanya kan anak-anak belum sarapan, kemudian tidak aktifnya di dalam kelompok, tetapi setelah itu saya pelajari, kemudian ya memberikan motivasi, kemudian memberikan saran agar siswa tersebut sebelum ke sekolah harus sarapan, kemudian meningkatkan motivasi siswanya, yaitu saya memberikan media atau pembelajaran yang lebih menarik mungkin sehingga mereka akan terfokus dalam satu pembelajaran yang lebih. Baik Bu Wita, saya akan bertanya juga sedikit kepada Bu Wita tentang proses pembelajaran yang kemarin ya Bu Wita. Kira-kira apa aktivitas pengembangan yang akan Ibu Wita lakukan? Di sini aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan yaitu adalah penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif ya Bu Wita. Kemudian tujuan yang hendak Bu Wita capai dalam penerapan budaya positif ini apa? Yaitu terutama terciptanya kenyamanan belajar di mana guru memiliki posisi manajer. Oke Bu Wita. Apa kira-kira ukuran keberhasilan prosesnya? Yaitu memodifikasi lingkungan pembelajaran sesuai dengan minat murid. Baik Bu Wita, kira-kira pendukung dari aktivitas pengembangan Ibu ini siapa-siapa saja? Di sini yang ikut yaitu dalam kegiatan ini yaitu adalah kepala sekolah, siswa dan kelas. Oke. Kalau boleh saya tahu lagi Bu Wita, kira-kira kapan waktunya yang akan Ibu Wita lakukan dalam aktivitas pengembangan selanjutnya? Bisa jadi nanti bulan Desember. Oke, bulan Desember ya Bu Wita. Nah, Bu Wita, kira-kira selama proses pasca observasi kali ini bagaimana perasaan Ibu? Saya sangat senang di mana pembelajaran ini sesuai atau berjalan dengan baik, tetapi yang terkendala itu adalah
di mana murid ini kurang fokus karena belum sarapan, kemudian adanya siswa yang tidak fokus ke dalam kelompok, sehingga nanti itu yang menjadi pengembangan yang akan saya lakukan nantinya. Baik Bu Wita, terima kasih ya Bu Wita percakapan kita kali ini atas jawaban-jawaban yang sudah Bu Wita berikan juga. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan tetap saling berkolaborasi ya Bu Wita, dan mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu Wita kembangkan tadi bisa berjalan dengan baik dan selalu semangat. Terima kasih.